Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, tentunya masih di mata pelajaran matematika. Untuk kelas 10 ini adalah part yang kedua, masih di bab yang sama tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Di part yang pertama kemarin saya memberikan tugas untuk melakukan sedikit percobaan terkait dengan konsep nilai mutlak. Nah, sudah dilakukan belum? Harusnya sudah ya, dan itu tugasnya sederhana. Kemarin silakan dibuka lagi. Tugasnya adalah dibuat dalam garis bilangan, dan kita kesepakati bahwa kemarin maju itu adalah positif, mundur adalah negatif. Langkah yang pertama kemarin adalah posisi awalnya ada di 0. Jadi posisi awal kita ada di posisi 0. Kita anggap bahwa kita berdiri di sini itu sebagai posisi awal kita di titik 0. Kemudian langkah pertama adalah maju 5 langkah. Maju 5 langkah berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti di sini. Oke. Nah, ini langkah yang pertama, maju 5 langkah. Kemudian maju lagi 3 langkah. 3 langkah. Maju ini berarti tadi plus 5. Kemudian maju lagi 3 langkah. Ini adalah maju 3 langkah. Kemudian langkah selanjutnya adalah mundur 4 langkah. Mundur 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, berarti di sini mundur itu negatif. Berarti minus 4. Kemudian maju lagi 2 langkah. Maju berarti ke kanan ya. Maju lagi dari posisi ini 2 langkah. Oke, ini plus 2. Kemudian mundur lagi 1 langkah. Mundur lagi 1 langkah. Berarti negatif 1. Kemarin pertanyaannya adalah berarti berapa langkah atau berapa jarak dari posisi awal. Posisi awal tadi ada di sini, jelas. Berarti jarak akhirnya dia berjarak 5 langkah dari posisi awal. 5 langkah dari posisi awal. Kalau yang ditanyakan adalah jarak dari posisi awal. Terus pertanyaan yang berikutnya itu adalah total langkah kalian lakukan. Nah, total langkah yang kalian lakukan, berapa kali kalian melangkah? Baik, yang pertama ada 5 langkah. Kemudian ada 3 langkah, 4 langkah, 2 langkah, 1 langkah. Total langkahnya sudah kalian lakukan berapa langkah? Oke, yang pertama tadi kalau kita hitung jarak akhir dari titik asal. Titik asal tadi 0. Ya, kemudian maju 5 langkah, maju lagi 3 langkah, mundur 4 langkah, maju 2 langkah, dikurangi 1. Ini bisa kita peroleh jarak dari titik asalnya. 0 tambah 5, 5 tambah 3, 8. Kurangi 4, 4 tambah 2, 6. Dikurangi 1, 5. Jadi jarak akhir dari titik asal itu adalah 5 langkah. Benar ya, karena titik akhirnya ada di sini. Nah, gambarnya duduk kelelahan. Yang B, total langkah seluruhnya. Total langkah seluruhnya yang kalian lakukan sudah berapa langkah? Berarti kan 0 ditambah 5 ditambah 3. Nah, oke, ini total langkahnya kalian adalah ini. 5 tambah 3 tambah 4 tambah 2 tambah 1. 8 ya, 5 tambah 3 tambah 4, 12. 8
12, 13, 14, 15. Total langkahnya yang sudah kalian lakukan adalah 15 langkah. Bedanya apa antara A dengan yang B? Pada A, arah kita maju atau mundur itu diperhatikan. Tetapi ketika kita menghitung jumlah seluruh langkah yang kita lakukan, tidak memperhatikan arah maju atau mundur. Nah, itu yang kita sebut sebagai nilai mutlak. Oke, jadi definisi nilai mutlak adalah, saya tulis di sini, definisi nilai mutlak. Jika X itu adalah bilangan real, nilai mutlak dari X dilambangkan, nah nilai mutlak dari X dilambangkan seperti ini. Didefinisikan bahwa nilai mutlak dari X dia akan memiliki dua bentuk. Satu, dirinya sendiri tetap, yaitu X jika X-nya itu sudah positif. Nilai mutlak X itu akan bernilai X jika X-nya sudah positif. Akan bernilai negatif X jika X-nya negatif. Maksudnya adalah, contoh, nilai mutlak dari 5 itu kan sudah positif. Ya sudah, berarti hasilnya 5 itu sendiri. Karena 5 positif kan berarti masuk yang bagian atas. 5 positif, ingat kalau positif berarti dia langsung hasilnya adalah dirinya sendiri. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, nilai mutlak dari negatif 6. Negatif 6, positif atau negatif? Ya jelas, ini adalah negatif, dari penyebutannya saja sudah negatif 6. Negatif 6 berarti kan masuknya di X kurang dari 0, maka dia harus dinegatifkan. Berarti negatif dari negatif 6, maka hasilnya berapa? 6. Paham? Mungkin ada yang tanya, Bu, berarti semuanya kalau bilangannya di nilai mutlak kan hasilnya positif? Iya, karena pada nilai mutlak kita tidak terpengaruh oleh arah maju atau mundur. Kita hanya bicara tentang jumlah langkahnya. Ingat tadi percobaannya antara A dengan B. Ya. Terus kalau menggunakan variabel, kalau variabel bagaimana? Yang ketiga, misal bentuk dari 2x ditambah 1. Bu, nilai mutlak dari 2x ditambah 1 bagaimana? Kan kita nggak tahu nilai x-nya. Nah, ini ada dua bentuk. Oke, dua bentuk. Bentuk yang pertama berarti ya dirinya sendiri, 2x ditambah 1. Ada syaratnya, kalian beri syarat sendiri. Dia akan bernilai dirinya sendiri jika dia positif. Ya, 2x ditambah 1 berarti dia harus lebih dari sama dengan 0. Ini saya sederhanakan jadi 2x lebih dari sama dengan negatif 1. Atau x-nya harus lebih dari sama dengan negatif 1/2. Ini syaratnya. Nah, bentuk yang kedua berarti ya negatif dari 2x ditambah 1. Beri syaratnya, jika apa? Jika kebalikannya ini negatif, ya udah berarti x kurang dari negatif setengah. Kita cukup pakai yang hasil akhirnya aja. Nah, ini kan belum disederhanakan. Kita sederhanakan ini. Sederhanakan menjadi negatif 2x negatif 1. Jika x kurang dari negatif 1/2. Jadi ketika suatu nilai ini dinilai mutlakkan, dia akan punya dua bentuk tergantung dari syaratnya. Sampai di sini bisa dipahami?
Semoga bermanfaat ya. Itu adalah konsep untuk nilai mutlak. Nanti akan lebih akan lebih paham lagi kalau kalian latihan soal. Oke, kita latihan soal dulu. Untuk latihan soalnya nanti saya kirim melalui grup WA. Jadi sebelumnya jika ini masih ada yang belum paham, silahkan nanti ditanyakan atau ditulis di komennya. Jika sudah paham, silahkan langsung dikerjakan. Untuk latihan soal yang akan saya kirim, nanti kalian bisa kirim balik jawaban kalian di Google Classroom. Itu saja ya untuk hari ini terkait dengan nilai mutlak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.